Jadi awalnya gue kira ini cuma semacam kasus pembunuhan karena kandasnya suatu percintaan aja. Tapi ternyata ujung-ujungnya, loh kok jadi begitu berakhirnya ya? Aneh banget plot twistnya, nggak nyangka. Halo orang-orang baik, terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di Missusting. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai para beban orang tua yang lagi pada rebahan. Bangun yuk, bangun, kejar mimpimu. Jangan pada sedih lemah lesu lu. Perkara misalkan belum dapat kerjaan, udah ngelamar sana sini tapi kok nihil nggak dipanggil-panggil. Jadinya negatif thinking nih. Pasti yang dipanggil dan keterima lewat jalur orang dalam tuh. Jangan mental down dulu kalian. Karena gua ada info penting nih. Ya emang sih nggak bohong ya. Kalau namanya jalur instan lewat orang dalam itu emang ada. Soalnya biasanya karyawan yang ada di suatu perusahaan itu langsung ngasih rekomendasi nih ke HR-nya buat calon kandidat yang dirasa cocok sama posisi yang lagi dibutuhkan. Soalnya biar lebih efisien. Nah tapi masalahnya gimana caranya supaya kita nih bisa dapat akses lewat jalur dalam. Makanya nih kalian bisa cari koneksi di berbagai tempat buat kenalan. Salah satunya caranya nih, ikut kelas pelatihan kartu prakerja di Bukalapak yang bervariatif dan banyak bonusnya. Karena di sana banyak banget ilmu-ilmu yang di-sharing untuk tujuan karir atau bisnis yang nantinya kalian bisa dapetin sertifikat dan juga insentif. Apalagi sekarang tuh lagi ada kompetisi kartu prakerja dari Bukalapak tahun 2022 ini yang seru banget karena ada hadiah motor dan modal usaha yang bisa kalian dapatkan. Cek-cek langsung ya infonya di deskripsi di bawah. Langsung join sekarang. Geng, sebenarnya di video hari ini, itu gue cukup bingung geng awalnya. Mau bikin versi nomadnya, atau versi Missusting gitu kan. Karena kemarin gue tuh habis nonton sebuah film dokumenter tentang kejahatan yang, seru banget. Karena di kasusnya itu tuh, bener-bener nggak ketebak plot twistnya. Sampai nangis gue masa. Bingung kan lu nonton film dokumenter tentang kriminal? Lah kok nangis? Ya jadi, judul film yang gue tonton itu adalah Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father. Ada udah pernah nonton juga belum? Ya sekali-kali lu nontonnya begitu. Jangan sinetron naga-nagaan mulu ya. Makanya gue ceritain aja ya, kasus plot twist yang sampai dibuat film dokumenternya ini. Kayak, ngenes banget. Nah, jadi itu diceritakan, ada seorang anak bernama Andrew Begbie yang lahir pada tanggal 25 September 1973 dari pasangan suami istri, David dan Kate Begbie. Mereka itu pokoknya tinggal di California, Amerika Serikat. Nah, Andrew itu adalah anak sematawayang yang udah pasti jadi pusat perhatian, disayang sama kedua orang tuanya ini. Ya buat kalian yang anak tengah, anak kedua, sabar-sabar aja ya, suka ngerasa terbuang. Pokoknya dari kecil, Andrew itu sudah mempunyai banyak hobi. Salah satunya kayak bikin film amatir, ataupun fotografi. Tapi melihatnya sang ibu, yang bekerja sebagai seorang suster, Andrew akhirnya terinspirasi buat ngejar cita-cita jadi dokter aja deh. Karena dia pengen juga tuh, bisa membantu orang lain seperti apa yang telah dilakukan ibunya. Dan buat mengejar impiannya itu, Andrew yang telah beranjak dewasa, akhirnya mengambil kuliah kedokteran di Memorial University yang ada di kota Newfoundland, Kanada. Nah, pas sudah sampai di semester 6, Andrew ini ketemuan dan naksir dengan seorang perempuan bernama Dr. Shirley Turner yang berujung mereka berdua jadian deh tuh. Tapi sebenarnya nih, sahabat-sahabatnya Andrew itu nggak serok ngelihat si Andrew pacaran sama si Shirley. Alasan pertamanya, karena mereka berdua umurnya beda jauh, yaitu sekitar 12 tahun gapnya, gengs. Gak biasa kalau teman kita kan emang suka cosplay tuh ya jadi orang tua. Ya ngejudge nih pasangan kita boleh nggak nih pacaran sama dia gitu. Ala-ala ngasih restu apa kagak. Ya berhubung tadi tuh, si Andrew aja masih umurnya 28 tahun. Sedangkan si Shirley ini tuh udah 40 tahun, gengs. Ditambah janda 2 kali cerai, serta udah punya 3 anak juga. Tapi semua anaknya tinggal bersama kedua mantan suaminya, gengs. Jadi si Shirley ini seorang ibu yang tinggal sendiri aja. Sebenarnya dilihat dari background situ kan agak udah mencurigakan ya. Maksudnya kenapa anak-anaknya nggak diurus sama dia sebagai seorang ibu. Cuma selain itu, teman-temannya Andrew memang juga mengendus. Ada yang aneh dari kelakuannya si Shirley. Karena kalau mereka lagi suka nongkrong bareng nih, si Shirley tuh bercandaannya kayak orang tua. Suka ngomong-ngomong jorok begitu. Padahal kan dia cewek ya. Vibes-nya tuh kayak nongkrong sama bapak-bapak. Ya, jokesnya receh, sama ngomongnya selangkangan mulu. Jadi nggak masuk nih sama omongan anak muda. Tapi ya karena Andrew oke-oke aja menerima Shirley apa adanya, ya teman-temannya bisa apa? Ujung-ujungnya paling ngegibahin dong di belakang. Sampai di bulan Agustus di tahun 2000, Shirley ini akhirnya lulus kuliah S2 dan dapat tawaran kerja di luar kota. Sedangkan Andrew saat itu lagi ngambil program buat jadi dokter spesialis bedah di sebuah rumah sakit yang ada di New York. Jadi posisinya mereka itu mengharuskan untuk LDR, alias pacaran jarak jauh. Ya walaupun setiap LDR mah ujung-ujungnya kagak enak ya. Kagak ada yang bertahan lama. Cuman ya Andrew sama Shirley ini masih
ngotot lah positive thinking mencoba hubungan mereka. Cuma ya karena dua-duanya kan sibuk, ketemunya aja bener-bener sejarang itu, gengs. Andrew aja nih cuma pernah sekali doang nyamperin Shirley ke kota di mana dia bekerja tuh di Iowa. Sedangkan Shirley itu sebaliknya nih, dia berkali-kali nyamperin Andrew balik ke New York. Jadi kelihatan jomplang gitu ya, mana yang lebih bucin. Cuman anehnya sih sebenarnya si Shirley ini pernah bilang ke salah satu sahabatnya Andrew bernama Kurt, kalau katanya dia sebenarnya, saya mah nggak niat pacaran sama Andrew. Apalagi nikah sama Andrew, ya kali saya mau nikah sama Brondong. Secara Shirley ini kan udah pernah cerai 2 kali. Mungkin dia mikirnya emang mau seneng-seneng aja kali sama si Andrew. Mungkin punyanya Andrew tuh gede begitu ya. Maksudnya hatinya gede gitu, berbesar hati menerima Shirley. Tapi ya kalau dilihat dari tadi tuh yang kuatin tas bolak-balik si Shirley ke New York buat nyamperin si Andrew dari Iowa, kan nggak sinkron berarti sama omongannya. Lah berarti lu bucin dong. Ya mana emang si Shirley ini sampai sering banget maksain buat ketemuan. Dan kalau Andrew nolak, perkara misalkan Andrew lagi ribet atau lagi sibuk, udah nggak usah deh. Si Shirley bakalan ngambek sama marah-marah. Nah, akhirnya di bulan Oktober di tahun 2001, Andrew memutuskan untuk putus dengan Shirley. Karena makin lama hubungan mereka ini nggak sehat, berantem mulu. Dan Shirley pun lagi-lagi kayak ngomongnya, ya udah kita putus gitu. Ya berarti kan kira setuju putus. Beberapa minggu kemudian, sahabatnya Andrew ini ceritanya ada yang nikah, gengs. Nah, si Andrew juga kebagian jadi best man begitu. Kalau di sini kayak jadi pagar betis. Betis. Pagar apa sih? Bagus gitu. Betis jauh banget, Pan. Nah, tiba-tiba kagak ada angin, kagak ada hujan. Si Shirley tuh nongol di kondangan itu. Yang akunya dia katanya diundang sama si Andrew. Lah, siapa yang ngundang padahal? Ya mereka kan pada udah putus ya. Beberapa minggu yang lalu tuh. Dan si Andrew juga sebenarnya udah ogah ketemu si Shirley. Udah hilang rasa lah istilahnya. Curiga gak sih lu? Si Shirley gua rasa ya mau makan kambing guling sama es podeng gratisan tuh nongol-nongol di koinan orang. Ya tapi kan udah datang nggak mungkin diusir dong. Ya udah ikutan pesta deh tuh si Shirley. Besokannya Andrew nganterin si Shirley ke bandara yang istilahnya mau balikin nih orang ke asalnya lah, kayak jelangkung habisnya datang tak dijemput pulang minta diantar. Di situ juga sekalian Andrew memperjelas ke Shirley kalau kita nih udah putus. Jadi lu nggak usah nyamperin gua lagi dah. Pokoknya lu gue paham? Tapi ternyata ya, si Shirley kagak paham juga, gengs. Karena 2 minggu kemudian, dia tiba-tiba datang lagi tuh nongol. Di depan rumahnya Andrew subuh-subuh ngetok pintu. Lah, si Andrew yang masih kicep ya matanya, subuh-subuh bangun gitu kan diketok. Bilang nih ke Shirley secara baik-baik ngomong, Shirley lu pulang aja deh, mau ngapain lagi sih? Terus ditutup deh pintunya. Ya karena udah kayak diusir begitu ya, Shirley pergi tuh. Abis itu Andrew langsung telepon nih ke salah satu rekan kerjanya. Di rumah sakit ya, jadi dokter juga. Namanya Dr. Clark Simpson. Buat curhat. Kayak, bro, maaf ganggu nih bro. Mantan gue nih gangguin gue mulu, gimana nih enaknya bro? Dan temennya itu bilang begini, lah kalau kata gue mah ya, kalau gue digangguin mantan gue begitu gue laporin polisi. Karena jatuhnya ini udah ganggu sama neror. Ya cuma si Andrew nih kayak belum berani lah. Gak sampai hati kalau harus lapor pak di Trans 7. Maksudnya lapor polisi ya. Yaudah abis teleponan gitu si Clark ini bilang, yaudah nanti kita curhat-curhat aja deh. Kita minum-minum jam 9 malam gimana habis pulang kerja? Siap. Yaudah akhirnya mereka janjian tuh jam 9 malam. Tapi sampai udah lewat jam 9 malam, si Andrew ini kagak nongol-nongol, nggak datang-datang juga tuh. Padahal si Andrew terkenal nggak pernah ngaret orangnya. Nggak kayak lu bilangnya udah TW, padahal baru mandi. Yuh, tipu-tipu. Jadi begitu si Andrew ini nggak ada kabar, si Clark langsung firasatnya kayak, kok nggak enak ya firasat gua? Dan ternyata bener aja. Malam itu si Andrew telah tewas terbunuh. Tapi baru diketahui besok harinya ya, yang mana ternyata dia ditembak sebanyak 5 kali dengan posisi tergeletak tepat di samping mobilnya. Ya dari situ otomatis Shirley langsung jadi tersangka dong. Karena kan sebelumnya pada hari itu Andrew ini teleponan sama Clark tadi, curhat mengenai Shirley yang tahu-tahu datang ke rumahnya terus dia usir. Nah malamnya pas mau ketemuan sama Andrew-nya udah nggak ada. Dan kebetulan banget nih gengs, waktu ditangkap Shirley itu emang memiliki pistol yang ngakunya dia baru beli buat jaga diri. Tapi ya pas dicocokin nih sama jenis peluru yang ada di badan Andrew, ya cocok emang itu seperti model pistol milik si Shirley. Cuman tetap aja, waktu diinterogasi, Shirley ngakunya pada malam itu udah balik ke Iowa. Jadi subuh-subuh pas dia ke rumah Andrew terus diusir, ya udah dia balik tuh ke Iowa. Ya tapi kan polisi nggak gampang percaya, aja begitu ya. Di track dia tuh catatan lokasi histori dari handphonenya si Shirley. Dan ketahuan memang dia tidak berada di Iowa waktu kejadian. Dari bukti tersebut, Shirley ini resmi ditetapkan sebagai pelaku. Namun ternyata Shirley ini berhasil mendapatkan penangguhan penahanan dengan sementara ya, dengan bayar uang jaminan. Sampai akhirnya dia juga bisa pergi ke Kanada karena katanya ada urusan. Ya pastinya hal tersebut membuat pihak keluarga dan orang-orang sekitar, sahabat-sahabatnya Andrew ini merasa nggak adil dong. Lah udah jelas-jelas ini si Shirley pelakunya, kok ya malah bisa bebas berkeliaran, sampai pergi ke Kanada lagi. Tanpa dihukum nih perkara dia bisa bayar uang jaminan. Akhirnya orang tua Andrew, yaitu Pak David sama Ibu Kate ya, membuat keputusan yang ekstrim, di mana mereka berhenti bekerja dan pindah juga ke Kanada, tempat Shirley berada. Jadi Shirley yang harusnya kan dia kerjanya di Iowa, tahu-tahu pindah ke
Kanada. Kayak emang semacam kayak mau kabur banget gitu loh, gengs. Nah, tapi ada alasan kedua nih. Kenapa orang tuanya Andrew sampai nekat pergi ke Kanada juga ngawasin Shirley? Ya selain biar bisa mantau si Shirley biar nggak kabur lebih jauh lagi, ternyata mereka mendapatkan kabar kalau katanya si Shirley ini lagi hamil anaknya Andrew. Jadi David dan Kate di sini tuh mau memperjuangkan hak asuh dari bayi atau berarti cucu mereka, darah dagingnya si Andrew, yang akhirnya diberi nama Zachary. Hal itu juga yang menjadi pemicu sahabat Andrew yang bernama Kurt tadi untuk membuat film Dear Zachary yang bertujuan buat nanti ini mengenalkan sosok Andrew sang ayah ke calon anak yang sedang dikandung sama Shirley. Dimana Kurt ini tuh ngumpulin kenangan-kenangan soal Andrew, terus video-video lamanya Andrew, kesan-kesan dari keluarga dan sahabat-sahabatnya Andrew juga, supaya nanti Zachary bisa tahu betapa hebat ayahnya dan betapa disayangi Andrew sama orang-orang. Sampai akhirnya Zachary ini lahir di tanggal 18 Juli 2002. Dan saat itu, Shirley langsung berusaha menghindari David dan Kate karena takut bayinya bakal diambil sama mereka. Tapi David sama Kate ini pantang menyerah, gengs, dengan nyoba negosiasi terus buat bisa dapat kesempatan bertemu sama cucu mereka. Dan usaha mereka membuahkan hasil. Awalnya tuh mereka dikasih jatah 1 jam tiap minggunya buat ketemu sama baby Zachary. Tapi saat itu pun Shirley ini parno kalau David dan Kate itu sewaktu-waktu akan membawa kabur Zachary dari dirinya. Yang mana sebenarnya itu nggak mungkin juga sih. Karena David sama Kate ini bener-bener sayang sama Zachary. Karena menurut mereka mukanya itu ngingetin sama Andrew waktu kecil. Hingga di bulan November tahun 2002, hakim akhirnya menetapkan Shirley bersalah dan memberikan vonis penjara kali ini. Nah, tentunya itu merupakan semacam kemenangan yang besar ya buat David sama Kate. Secara kalau Shirley di penjara, berarti mereka akan memegang hak asuh atas Zachary. Tapi ternyata 2 bulan kemudian, si Shirley ini ngajuin banding dan lagi-lagi disetujui sama pengadilan sampai Shirley bisa bebas lagi dengan uang jaminan. Ya gimana pun juga Shirley ini banyak duit ya karena dia dokter tuh. Nah, dari pengadilan alasannya sih begini nih. Katanya pengadilan memang mengakui kalau Shirley yang membunuh Andrew. Tapi mereka yakin Shirley ini kayaknya nggak akan ngebunuh lagi deh. Soalnya targetnya emang cuma si Andrew doang. Perkara masalah putus cinta. Jadi bukan kayak si Shirley ini tuh serial killer. Ya cuman maksudnya ya namanya udah bunuh orang. Harusnya kan dapat hukumannya dong. Masa iya bisa bebas gitu-gitu aja? Kan nggak adil gimana pun juga. Dengan berat hati selama 2 bulan bersama, David dan Kate ini harus mengembalikan Zachary ke Shirley. Tapi karena mantan napi ini jatuhnya sempat dipenjara kan 2 bulan. Shirley jadi sulit mendapatkan pekerjaannya lagi. Jadi statusnya sebagai dokter juga dicabut. Sehingga David sama Kate itulah yang akhirnya yang membiayai seluruh kebutuhannya Zachary. Dari mulai popok, susu, makanan, semuanya ditanggung. Nah, harusnya Shirley bersyukur dong. Kakek neneknya Zachary ini masih peduli nih sama cucu mereka. Walaupun anaknya telah dibunuh sama si Shirley padahal. Tapi lagi-lagi Shirley merasa insecure dan selalu menganggap kalau David dan Kate ini mau memiliki Zachary secara penuh. Suatu hari nih, waktu Zachary mau dikembalikan ke rumahnya Shirley ya sama David dan Kate, Zachary-nya tuh terlihat kan sedih banget. Kayak nggak mau berpisah sama kakek neneknya. Yang ternyata kesedihan dari Zachary itu merupakan pertanda buruk dari kejadian yang akan menimpa dia setelahnya. Nah, jadi tepat sebulan abis Zachary ulang tahun, di tanggal 18 Agustus 2003, Shirley ini dilaporkan hilang membawa Zachary, gengs. Tadinya orang-orang menyangka Shirley kabur lagi aja lah ke luar negeri buat menghindari persidangan selanjutnya dan membawa Zachary biar tidak diambil sama kakek neneknya. Tapi ternyata usut punya usut. Beberapa bulan terakhir itu Shirley punya pacar baru. Yang sebenarnya awalnya hubungan mereka lancar-lancar aja. Tapi suatu hari pacarnya itu ngebaca berita nih dan jadi tahu kalau Shirley pernah ngebunuh mantan pacarnya yang Andrew. Nah, si pacar barunya ini otomatis langsung ketar-ketir dong. Yang ngeri lah dia kalau bakal jadi korban selanjutnya. Sampai akhirnya menjauh dan susah dihubungin. Namun seperti biasa, Shirley ini awal berkilah dan gak mau ngakuin perbuatannya dia. Yang padahal jelas-jelas beritanya ada di mana-mana ya. Dari situ. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Shirley akhirnya terus neror tuh si pacar yang barunya itu dengan nelponin mulu sama mondar-mandir di depan rumahnya berminggu-minggu. Dia bahkan ngaku kalau dia hamil anak dari si pacar barunya itu. Tapi ternyata bohong dong ya biar digubris saja. Sampai di tanggal 18 Agustus 2003, setelah ditolak terus sama pacar barunya, Shirley ini kayak stres. Dia ini parkirin mobilnya di dekat rumah pacarnya itu, terus ngasih Zachary obat penenang, obat tidur dalam dosis yang tinggi, sehingga bikin Zachary memang tertidur pulas. Lalu dia membawa Zachary yang saat itu masih usia 1 tahun nyebur ke laut, gengs. Besok harinya mereka akhirnya baru ditemukan, tapi keadaannya sudah terdampar di pinggir laut. Nah, kejadian itu pastinya menghantam David dan Kate banget ya. Shock, bener-bener gak nyangka karena mereka aja belum sembuh dari kesedihan kehilangan Andrew. Sekarang kok ditambah lagi kehilangan cucu mereka di tangan orang yang sama, yaitu kuntilanak Shirley. Dan karena kejadian ini, David dan Kate geram sama
hukum yang ada. Ya karena menurut mereka, hal itu bisa terjadi karena putusan hukumnya nggak benar. Seandainya Shirley nggak gampang keluar gitu aja ya bebas dengan uang jaminan, Zachary masih mungkin bisa hidup sekarang. Jadi kayak di sini tuh ada semacam gegabah-gegabah dari pihak hukum. Dan memang karena kasus ini pun, di tahun 2011, akhirnya dirubah tuh hukum di sana. Di mana sistem pembebasan dengan uang jaminan, itu ada kayak ditambahin syarat dan aturan yang berlaku. Di mana bisa ditolak dengan alasan untuk melindungi anak di bawah umur. Tapi ya bagi David dan Kate kayak, udah lewat woi, pelan. Ini anak sama cucunya udah kagak ada. Sampai-sampai film yang dibuat Kurt tadi untuk Zachary, yang namanya jadi Zachary ya, buat ditunjukkan kepada Zachary nanti udah besar, itu sempat nggak dilanjutin lagi, si Kurt nggak kuat. Karena ya, Zachary juga udah kagak ada. Tapi akhirnya untuk mengenang Andrew dan Zachary, filmnya akhirnya dirampungkan. Yang kali ini dipersembahkan bagi David dan Kate yang selalu merindukan anak dan cucunya. So guys, itu sebuah kasus yang ada plot twist-nya. Dimana si Shirley ini segila itu ternyata. Dikirakan di awal ya udah kasus pembunuhan Andrew aja. Karena masalah percintaan yang telah kandas. Dan tapi ujungnya ada percintaan yang telah kandas jilid 2 lagi. Dengan laki-laki lain nih padahal. Yang berujung Zachary yang jadi korban. Padahal si Shirley ini diberi kesempatan bebas lah ya. Tapi dia malah berbuat begitu ke anaknya sendiri. Jadi kayak orang-orang di sekitarnya itu pasti kaget banget. Gak ada yang menyangka, gengs. Jadi inget kasusnya Cho Yuna gak sih? Yang terjadi viral di Korea kemarin tuh dibawa juga kan cebur ke laut. Yang jelas pas nonton film dokumenternya tuh, aduh, rasanya sedih banget. Ya gimana sih ada kelihatan tuh video momen-momen sewaktu Andrew dan Zachary masih hidup. Bener nggak nyangka gitu endingnya karena perkara ini ada satu kuntilanak. Ya lagi-lagi selalu doa yang sama deh kalau ada kasus-kasus kayak gini. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang baik begitu. Amin. Makanya, kalian nih orang-orang baik, jangan lupa untuk subscribe kalau belum ya. Kalau udah, terima kasih orang baik. Boleh minta like-nya juga, dan jangan lupa follow Instagram gue @hirotarivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum orang baik.